Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi di hari ini. Kita telah berada di hari ke-40 di 2024, Jumat 9 Februari 2024 di hari ini. Saudara, mari siapkan diri untuk kita bersaat teduh. Mari kita datang di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita hati yang mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini Jumat 9 Februari 2024. Terpujilah Engkau yang telah mengadakan hari ini bagi kami. Terima kasih kalau Engkau telah menjaga, menyertai, dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan saat ini sebelum kami berkegiatan, apapun bentuk kegiatan kami di hari ini, kami butuh perlindungan Tuhan, kami butuh penyertaan Tuhan. Sepanjang hari ini kami akan melihat kasih setia Tuhan dan damai sejahtera memerintah dalam hidup kami. Itu sebabnya kami rindu akan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di Mazmur 23 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya mau katakan bahwa Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Amin. Ya, di ayat 5 dikatakan begini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kehidupan Kristiani itu tidaklah selamanya seperti berada di padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Tetapi kadang ada kita lihat tadi dalam bacaan, dalam lembah kekelaman, ya kan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, kadang-kadang kita harus melewati lembah kekelaman, dan setiap kita memiliki lembah kekelaman sendiri-sendiri. Tetapi gak usah takut, ada Allah, ada Tuhan yang selalu menyertai kita, dan mari kita jadikan Dia sebagai gembala. Amin. Karena Dia mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Kita percaya itu, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah gembala yang baik. Kristus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu di Yohanes pasal 10 ayat 11. Hal itu telah dibuktikan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa dan menyelamatkan saudara dan saya. Daud dengan penuh keyakinan berkata dalam Mazmur 23 ini ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sesulit apapun keadaannya dan seberat apapun tantangan yang engkau hadapi di 2024 ini, dengar baik, kita tidak perlu takut. Kenapa? Sebab dikatakan
engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, kata Mazmur 23 ayatnya yang keempat ini. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, gada, ya sudah tahu gada ya, gada atau tongkat pendek yang menjadi senjata pertahanan dan juga mendisiplinkan, ya kan? Iya, itu ada lambang kedisiplinan, itu melambangkan kekuatan, kuasa dan wibawa Tuhan. Tongkat itu kalau kita lihat tongkat bentuknya itu ramping dan panjang, yang salah satu ujungnya itu melengkung, ya kan? Nah, ini dipakai untuk mendekatkan domba-domba dengan gembalanya, menuntun domba pada jalan yang benar, dan atau menyelamatkan domba dari kesulitan. Jadi perhatikan ya, kalau gada itu semacam tongkat pendek, tongkat komando, itu sebenarnya tongkat komando, ya kan? Iya. Dan lihat bahwa gada dan tongkat adalah perlambang jaminan kasih dan bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia bukan hanya sebagai gembala yang baik yang rela memberikan nyawanya bagi kita, tetapi Dia juga menyediakan hidangan atau berkat, ya kan? Mengurapi dengan minyak, ya kan? Ini berbicara tentang perkenanan dan urapan Roh Kudus dan juga piala bagi kita. Amin. Piala adalah lambang kemenangan. Jadi kalau hari-hari di 2024 ini kita dihadapkan pada masalah yang berat, itu berarti kita telah berada di ambang kemenangan, dan semakin besar piala yang Tuhan persiapkan untuk kita, maka semakin besar juga kesulitan, masalah, tantangan yang kita hadapi. Atau saya balik, semakin besar tantangan, kesulitan yang kita hadapi, maka semakin juga besar piala yang akan kita terima. Saudara-saudara, jarak tempuh dalam pertandingan lari maraton kalau kita perhatikan di PON, ya, di SEA Games dan Olimpiade adalah sama, yaitu sekitar 42.195 km. Tetapi perhatikan, piala yang disediakan bagi sang juara tentunya berbeda nilainya. Kenapa? Itu pertanyaannya. Ya, jawabannya karena lawan-lawan yang dihadapi itu berbeda. Jangan pernah kecewa dan putus asa ketika mengalami tantangan hidup yang mungkin kita pikir itu besar dan berat, sebab Tuhan sedang menyiapkan piala yang bernilai tinggi bagi kita. Amin. Iya, jadi kalau engkau sedang berhadapan dengan tantangan, kesulitan, masalah yang engkau pikir besar dan berat, ingat bahwa pencobaan yang kamu alami pencobaan yang biasa. Amin. Yang biasa, tidak ada pencobaan yang terlalu berat dan besar sehingga kita tidak sanggup dan Tuhan juga tidak sanggup menolong kita. Tetapi dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan, ya, dikatakan di ayat 6 di Mazmur 23, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Banyak orang merasa pesimis, khawatir dan takut menghadapi hari esok karena melihat keadaan dunia yang semakin tidak baik. Krisis di segala bidang kehidupan terjadi di mana-mana. Tetapi dengar baik, orang percaya tidak perlu takut menghadapinya. Asalkan kita hidup benar, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, akan ada jaminan perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Berkat itu yang akan mengikuti kita. Amin. Nah, kalau kita baca Alkitab, ketika terjadi kelaparan yang hebat, Ishak harus mengungsi ke Gerar, negeri orang Filistin, hidup sebagai orang asing di sana. Pertanyaannya adalah, menderitakah Ishak? Saudara, ketika semua orang mengalami krisis, Ishak
justru mengalami berkat yang berkelimpahan. Alkitab menulis di dalam Kejadian 26 ayat 12 dan 13, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Begitu pula Daniel, meski mengalami pembuangan di Babel, hidup susahkah dia? Saudara, ujian dan tantangan boleh saja datang, tetapi kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti hidup Daniel. Terbukti ia selalu menjadi orang kepercayaan raja. Nah, pertanyaannya adalah apa kuncinya? Nah, saudara, Daniel berketetapan hati untuk hidup benar di hadapan Tuhan meski berada di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala. Karena itu, kita tidak perlu kecil hati, tidak perlu menjilat siapapun, ya. Tidak perlu mencari muka kepada atasan. Dimanapun kita ditempatkan, asalkan kita hidup benar, dengar baik, berkat Tuhan tidak akan tertukar, ya. Berkat yang Tuhan siapkan kepada kita tidak akan lari kemana-mana. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam tekanan, mungkin kita berada dalam penderitaan dan kesesakan yang begitu hebat, yang bisa diibaratkan seperti musuh yang berusaha untuk menjatuhkan dan menghancurkan hidup kita. Saya mau katakan, tetaplah maju dan jangan pernah goyah. Lakukan saja apa yang menjadi bagianmu, yaitu apa? Hidup seturut dengan firman Tuhan. Maka dengar baik, Tuhan sendiri yang akan membereskan. Seperti ada tertulis di dalam Keluaran 15 ayat 6, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Demikian Keluaran 15 ayat 6. Artinya bahwa menghancurkan musuh bukanlah tugas saudara dan saya, tapi bagian Tuhan yang akan berperkara dengan mereka. Karena itu kita tidak perlu merancang niat untuk membalas, ya kan? Hidup dalam kebenaran adalah kunci untuk mengalami yang namanya pembelaan dari Tuhan. Saudara-saudara, setiap kali menghadapi masalah seberat apapun dalam hidup ini, ingatlah bahwa tugas kita hanyalah hidup dalam kebenaran dan Tuhan yang akan menyertai kita. Amin. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikian yang tertulis dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. Kita tidak perlu membalas jahat dengan jahat, apalagi sampai kita mengutuki atau menyumpahi lawan, ya, karena mereka sendirilah yang akan tergelincir dan jatuh, ya kan? Nah, kalau kita lihat Saul, ya, Saul ini sangat menginginkan kematian Daud. Karena itu segala cara ditempuhnya untuk menghabisi nyawa Daud, entah berusaha membunuh dengan tangannya sendiri ataupun dengan menempatkan Daud di barisan terdepan tentaranya agar tewas di tangan musuh. Tapi usahanya tidak pernah berhasil. Sebaliknya, lebih dari satu kali, ya, Daud berkesempatan untuk membunuh Saul, tapi hal itu tidak dilakukan Daud. Bahkan ia mampu berkata, "Dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian." Coba kita lihat di 1 Samuel pasal 24 ayat 7. "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Nah, ujung-ujungnya
Saul sendiri yang tergelincir dan jatuh. Dan pada akhirnya Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Daud pun berkata di dalam Mazmur 27 ayat 1 dan 2, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Demikian yang tertulis di Mazmur 27 ayat 1 dan 2. Nah, Tuhan Yesus sudah memperingatkan ya di Yohanes 15 ayatnya yang ke-18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi Bapak Ibu, sadarilah bahwa selama kaki kita ini masih menginjak bumi, kita tidak akan bisa lari dari yang namanya masalah, kesukaran, atau penderitaan. Karena itulah kebanggaan hidup manusia, ya kan? Ditulis di dalam Mazmur 90 ayat 10, ya kan? Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, jadi Bapak Ibu, dimusuhi, dijahati, dicurangi, diperlakukan tidak adil dan sebagainya, itu adalah hal yang wajar. Kita tidak perlu takut menghadapinya. Mengapa? Karena Tuhan selalu ada untuk saudara dan saya. Amin. Tuhan selalu ada untuk kita. Dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Percayalah akan kebenaran ini saudara, dan kiranya hari ini kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Amin. Walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tidak usah takut, sebab ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk terus setia kepadamu dan berpegang pada perintah serta ketetapanmu. Engkau selalu ada bagi kami, dan Engkau gembala kami yang baik, yang menyediakan hidangan di depan lawan kami. Walau ada lembah kekelaman yang harus kami lalui, tapi kami tahu kami akan tiba di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada saat ini. Ada damai, ada sukacita, ada perlindungan Tuhan, ada berkat yang melimpah mereka alami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada